Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zuri, NIM 19016021. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang gangguan bahasa dengan mata kuliah pengantar psikolinguistik. Di dalam gangguan bahasa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konsep gangguan bahasa, yang kedua ada jenis dan penyebab gangguan bahasa, dan yang ketiga ada cara mencegah dan menangani gangguan bahasa. Yang pertama, konsep gangguan bahasa. Bahasa berfungsi dalam 2 modalitas yang berbeda, yaitu lisan dan tulisan. Lisan atau tutur bersifat lebih utama, mengingat tulisan ditemukan sebagai produk lisan. Kita memperoleh kemampuan mendengar dan berbicara sebelum kita mampu membaca dan menulis. Tingkat perkembangan bicara seorang anak berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara pada umumnya. Dapat diketahui dari ketepatan penggunaan kosakata atau bahasa anak tersebut saat bersama teman sebayanya bercakap-cakap ataupun berbicara. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh dan paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Nah, selanjutnya, banyaknya penyebab keterlambatan bicara pada anak pada umumnya adalah yang pertama ada rendahnya tingkat kecerdasan yang membuat anak tidak mungkin belajar berbicara sama baiknya seperti teman sebayanya yang kecerdasannya normal atau tinggi. Yang kedua, kurangnya motivasi karena anak mengetahui bahwa mereka dapat berkomunikasi secara memadai dari dorongan orang tua ataupun orang dewasa. Yang ketiga, terbatasnya kesempatan praktik berbicara karena ketatnya batasan tentang seberapa banyak mereka diperbolehkan berbicara di rumah. 2. Jenis dan penyebab gangguan bahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa, diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Oleh sebab itu, daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik, karena kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut dengan afasia. Yang pertama ada afasia motorik. Afasia motorik yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan daerah Broca atau pada lapisan di bawah permukaan daerah Broca atau juga di daerah otak antara daerah Broca dan daerah Wernicke. Afasia motorik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada afasia motorik kortikal. Afasia motorik kortikal berarti hilangnya kemampuan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita afasia kortikal masih bisa mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali, sedangkan ekspresi visual masih bisa dilakukan. Yang kedua ada afasia motorik subkortikal. Penderita afasia motorik subkortikal adalah orang yang tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan secara membeo. Selain itu, pengertian bahasa verbal dan bahasa visual tidak terganggu dan ekspresi visual pun masih berjalan dengan normal. Yang ketiga ada afasia motorik transkortikal. Pada penderita afasia motorik transkortikal dapat mengutarakan perkataan yang singkat dan tepat, akan tetapi masih mungkin menggunakan perkataan substitusinya. Misalnya, untuk mengatakan pensil sebagai jawaban atas pertanyaan barang yang saya pegang ini namanya apa? Dia tidak mampu mengeluarkan perkataan itu, namun mampu untuk mengeluarkan perkataan itu tu untuk menulis. Afasia jenis ini sering disebut dengan afasia nominatif. Yang kedua ada afasia sensorik. Afasia sensorik, penyebab afasia ini adalah
akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Kerusakan ini di daerah tidak hanya menyebabkan pengertian dari apa yang didengarnya terganggu, tetapi pengertian dari apa saja yang dilihatnya pun ikut terganggu. Namun, ia masih memiliki cura verbal meskipun hal itu tidak dapat dipahami. Cura verbalnya merupakan bahasa baru yang tidak dapat dipahaminya. Cura verbal itu terdiri dari kata-kata, ada yang mirip, ada yang tepat dengan perkataan suatu bahasa, tetapi kebanyakan tidak sama ataupun sesuai dengan perkataan bahasa tersebut. Neologismenya itu diucapkannya dengan irama, nada, dan melodi yang sesuai dengan bahasa asing yang ada. Sikap mereka pun wajar-wajar saja, seakan-akan ia sedang berdialog dalam bahasa yang saling dimengerti. Dia bersikap biasa, tidak tegang, marah, ataupun depresif. Sesungguhnya apa yang diucapkan maupun apa yang didengarnya keduanya sama sekali tidak dapat dipahami. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan oleh ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami oleh tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Yang pertama, gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sebagai bahasa kedua. Dewasa ini mengajarkan pemahaman membaca gerak bibir lebih ditekankan. Namun demikian, bagi penderita tunarungu dengan kerusakan pendengaran yang sangat parah hanya dapat diajari dengan bahasa isyarat. Secara umum, perkembangan bahasa pada anak tunarungu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tingkat kerusakan pendengaran. Yang kedua, status pendengaran orang tua. Atau apakah normal ataupun tunarungu. Yang ketiga, usia diperkenalkan pada sistem komunikasi tertentu serta konsistensi latihan berkomunikasi. Selanjutnya, ada gangguan pada mekanisme berbicara. Ketidaksempurnaan organ wicara menghambat kemampuan seseorang untuk memproduksi ucapan ataupun perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara. Lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal pada pita suara atau laringal pada lidah atau lingual serta pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Materi yang terakhir yaitu cara mencegah dan menangani gangguan bahasa. Yang pertama, melatih komunikasi dua arah dengan anak. Mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah speech delay pada anak. Sering mengajak anak ngobrol sejak dini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Selain itu, merespon saat anak berbicara juga penting. Atau bisa jadi cara mencegah gangguan berbicara pada anak. Yang kedua, bermain permainan sederhana bersama anak. Meluangkan waktu untuk bermain bersama anak juga dapat mencegah anak terlambat berbicara. Saat bermain, orang tua bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan anak tersebut maupun cerita dari permainan tersebut. Yang ketiga, membaca buku, cerita, atau dongeng anak. Membacakan buku pada anak dapat mencegah anak terlambat berbicara. Pasalnya, saat membaca buku, orang tua bisa menstimulasi anak dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang cerita di buku tersebut. Tak hanya membacakan, ketika anak sudah menginjak usia membaca, orang tua juga dapat membiasakan anak membaca, sehingga anak dapat menambah pembendaharaan kosakata anak tersebut. Yang keempat, ajak anak belajar bernyanyi bersama.
Selain membaca, menyanyi juga bisa mencegah gangguan bicara pada anak. Ada banyak sekali kata-kata baru yang bisa dipelajari oleh anak dalam satu lagu. Orang tua juga bisa menambah sedikit gerakan tarian untuk melatih kemampuan gerak anak. Tak hanya kemampuan gerak, belajar bernyanyi juga mengasah kemampuan menghafal, mendengar, serta mengekspresikan ide dengan kata-kata. Sekian presentasi materi tentang gangguan bahasa dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.